dilanjutkan dengan kata sambutan dari Dewan Pendiri Ralfa Indonesia Jaya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para tamu dan panitia pelaksana Universitas 3 yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya mewakili Dewan Pendiri dan juga Dewan Penasehat yang kebetulan alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini walaupun sore tadi sempat diguyur hujan, alhamdulillah dari maghrib sampai sekarang cuaca masih aman-aman saja. Sehingga kita bisa berkesempatan hadir di sini sesuai dengan register peserta yang mendaftar dan undangan tamu-tamu dari luar bisa hadir. Salawat kering salam juga senantiasa kita panjatkan hadirat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga sahabat beliau selalu menyertai kita akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, malam ini malam istimewa bagi kita, perayaan anniversary ketiga Ralfa Indonesia Jaya. Walaupun ulang tahun yang sebenarnya kemarin tanggal 28, tapi kita menyepakati perayaannya tanggal 30 untuk atas pertimbangan situasi dan kondisi. Perlu kami informasikan juga sesuai rencana Pakai masker. perayaan anniversary tahun 2021 ini seyogyanya di Bandung. Namun karena situasi pandemi melalui rapat DPP, Palembang menyanggupi dan terpilih. Alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Saya juga ingin menyapa peserta Zoom yang sudah terkonek 130 dari berbagai cabang di Indonesia. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Tadi sore sudah didahului dengan pelantikan Dewan Pengurus Pusat periode 2001-2023. Alhamdulillah kita sudah dilantik langsung oleh Rara tadi. Dia dari studio, kita video call. Beberapa sudah terekam, bisa alhamdulillah lancar dan dokumentasinya bisa disaksikan oleh peserta Zoom, itu sudah ada. Dan peserta yang belum datang nanti tinggal lihat saja di linknya, ada yang di channel, ada Rina, Agustina, atau channel-channel yang sudah beken-beken. Dari pelantikan tersebut belum sempat ada sambutan. Kami dari Dewan Penasehat atau Dewan Pendiri mengucapkan terima kasih kepada Nurul Fitriana khususnya yang periode kemarin menjadi ketua umum, tanggal 28 berakhir dan hari ini dilantik ketua baru Nyimas Dian Muharram. Sah. Jadi walaupun kita ada terpotong 2 hari antara habis berlakunya Nurul, 30 ini baru sahnya Nyimas, tapi secara de facto memang sudah terpilih Nyimas 1 minggu sebelumnya. Itulah cerita kita pergantian ketua. Jadi sekali lagi kami ucapkan Nurul sudah bergabung belum? Kepada Nurul dan kawan-kawan periode 2020 dan 2021 kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, atas perjuangan dan pengorbanannya sudah mampu membawa Ralfa Indonesia sampai sejauh ini. Cukup banyak prestasinya,
nanti bisa dilihat dari review, rekap laporan yang masuk, berapa banyak produk-produk dari organisasi masing-masing. 89 cabang dan daerah kita plus 4 luar negeri itu sudah ada reportnya, sudah masuk, jadi kita bisa lihat berapa produk media medsos dan lain-lain pada saat pengumuman nanti. Selain ucapan selamat kepada pengurus dan ucapan terima kasih, saya juga mengucapkan selamat bertugas kepada DPP pengurus baru 2021-2023 yang baru saja dilantik. Ini ada beberapa pengurus DPP-nya yang kebetulan di sini. Tadi ketua barunya izin pulang karena situasi anaknya. Jadi mohon dimaklumi karena situasi ketua kita sudah berbeda dari yang kemarin-kemarin, tidak single lagi. Namun sesungguhnya masih banyak tugas-tugas dia yang bisa dilaksanakan, dan juga masih DPP ini fungsinya nanti semuanya bekerja tim. Jadi tidak tergantung dengan satu orang, ada wakilnya nanti dan ketua bidang serta pengurus. Selain ucapan selamat kepada pengurus baru, selamat bertugas. Semoga pengurus baru ini lebih baik dari pengurus sebelumnya dan menghasilkan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi. Banyak doa kita di sini ya. Semoga kita lebih baik, Palembangnya, semoga Indonesia-nya lebih baik, Ralopanya, DPP-nya semuanya. Harapan kita hari ini, kita berdoa semoga kita menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, kami juga ingin menginformasikan, Ralopa ini ada beberapa fase. Sebenarnya ini kalau saya selesai mengerjakan buku rekam jejak Ralopanya itu ada di sana nanti. Tapi proses untuk mendeskripsikan sejarah itu perlu diplenokan, perlu dilokakaryakan antara orang-orang yang lama dengan pendiri. Nah, secara ringkas kami informasikan Ralopa ini dulu kan bernamanya pada fase 1 itu bernama Ralopa saja, satu kata Ralopa. Kependekan dari Rara dan Over ya. Itu pada masa 2018 sampai 2019. Ketuanya ada Herdi. Kemudian Oktober 2019 sampai Desember dan Januari itu terpilih Nurul. Namanya berubah di dalam Munas tersebut, Munas online juga, Ralopa Indonesia. Untuk membedakan fase pertama tadi. Jadi Januari berdiri 2018 sampai Oktober 2019 itu namanya Ralopa, ketuanya Herdi. Tapi pada Juli 2019 itu vakum, dibekukan oleh Mas Pri, kepengurusannya dibubarkan, tapi nama tetap ada. Antara Juli ke Oktober 2019 kosong, tidak ada kepengurusan. Itu untuk diketahui tidak. Jadi atas inisiatif kemarin Oktober 2019 Munas, Oktober, November, Desember sampai Januari 3 bulan kita Munas dan online. Terpilihlah Nurul bersaing dengan Nyimas dan Yozi. Yozi mundur, Nyimas bertarung dengan ini mundur juga, akhirnya Nurul terpilih. Jadi dalam proses Januari 2 Februari 2019 kemarin Nurul dilantik di Lampung. 28 ini dia habis, tapi di bulan April kita mengajukan legalitas ke Kemenkumham melalui akte notaris. Syarat untuk legalitas organisasi itu ada terdiri dari 3 kata. Maka kami mengadakan Munas di bulan Agustus 2020, menyepakati beberapa alternatif nama. Yang jelas 3 kata, harus 3 kata. Syarat terbaru peng-SK-an itu organisasi 3 kata. Kalau dulu 2, terbaru 3. Maka dari sekian banyak pilihan di voting terpilihlah nama Ralopa Indonesia Jaya. Itu suara terbanyak. Ada, pokoknya banyak ceritanya, ada beberapa, nanti tinggal baca saja. Sekarang tanggal 30 Oktober kemarin akte notaris sudah keluar, sah, nama kita ada 3
kata Ralova Indonesia Jaya. Sekarang posisi legalitas di SK Kemenkumham masih verifikasi, ternyata agak cukup butuh waktu. Kalau itu turun dan di ACC, kita legalitas secara nasional sah, maksudnya lebih kuat. Akte notaris sudah cukup, untuk tingkat organisasi sudah cukup, tapi untuk yang paling tertingginya SK Kemenkumham yang kita harapkan. Nanti setelah itu turun, baru bisa kita daftarkan ke Pemda tingkat 1, Kesbangpolnya, ke Dinas Pariwisata, agar kita bisa lebih diakui seperti keberadaan KMPI, FKPBI, dan lain-lain organisasi-organisasi yang sudah mapan sebelumnya. Itu jadi kita berharap untuk kesinambungan dan kelestarian Ralova bisa terjamin di sana, karena tidak mudah untuk dibubarkan oleh pengurus-pengurus selanjutnya. Ada mekanismenya kalau untuk pembubaran, tapi kalau sudah terdaftar sana sulit prosesnya. Jadi walaupun kita di sini sudah pensiun, nanti organisasinya masih tetap ada, regenerasinya tetap bisa berkelanjutan. Nah, jadi fase yang kedua tadi zaman Nurul Ralova Indonesia, pas akhir-akhir Ralova Indonesia Jaya. Nah, pada masa Nurul terakhir sampai sekarang lah kita memasuki fase ketiga dengan nama baru Ralova Indonesia Jaya. Jadi namanya Ralova Indonesia Jaya. Untuk penamaan medsos, lihat saja di pamflet. Ada yang sudah bisa menyesuaikan, yang terbaru Ralova Indonesia Jaya. Ada yang masih nama Panbes Ralova karena sulit, belum bisa berubah. Kemudian ada juga yang masih Ralova Indonesia. Itu hanya waktu saja yang mungkin nanti kita rename, kalau bisa memungkinkan untuk berubah nanti secara bertahap. Jadi itu masalah organisasi. Kemudian juga dalam struktur, ini struktur terbaru. Kapan datang, Kak? Kita ada Dewan Pendiri. Bos. Tahun kemarin Bos itu Ralova Dewan ini. Kedua. Itu Bos hanya besar. simbolis tokohnya saja. Sebenarnya teman-teman kamu yang rombongan Herdi, rombongan siapa kemarin itu termasuk pendiri juga, tapi ini tokohnya saja yang diambil. Kalau orangnya nanti akan tersurat di dalam buku sejarahnya itu. Jadi kebetulan di sini ada Mas Pri, kemudian tadi, dan saya kebetulan kemarin itu dipilih untuk masuk ke pendiri karena saya memotori untuk dari fase kedua ke fase ketiga. Fase kedua saya berperan pemilihan Nurul, kemudian di ketiga ini sudah masuk. Jadi syarat untuk jadi pendiri, mendirikan organisasi, saya masuk di yang periode 2 dan 3. Jadi saya masuk sana. Nah, kenapa nama saya ada di penasehat juga? Karena permintaan DPP saya masih ada tetap di penasehat sehingga bisa berperan juga. Jadi saya dua kaki seperti Pak Adi Lubai tahun kemarin. Pak Adi Lubai dia pendiri dan penasehat. Sekarang saya yang dua kaki ditambah satu bunda sebagai penasehat DPP. Kemudian di dalam struktur ini itu pengurusnya terdiri dari berbagai asal. Wakil dari Jabodetabek, Bendahara, Palembang, tapi wakilnya ada yang Muara ini, ada wakil sekretaris dari mana? Sulis dari Ketua Jawa Tengah. Ketua bidang 1 itu Andre dari penasehat NTB, ketua bidang wakilnya itu siapa? Ulin ya? Dari Jambi. Kemudian ada ketua Anggi, ketua Jabar, wakilnya ada Cirebon, bidang 1 itu Mariam Lampung, wakilnya Lampung. Jadi kita usahakan agar tersebar, setiap provinsi ada, setiap pulau ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari NTB, ada yang dari Jatim, Jateng, Jabar, Sumbar, Lampung, Palembang. Itu kalau tahun kemarin ada dari Riau. Ini Kasian. Sudah masuk Lara ya? Oke, di chattingnya siap-siap deh ya. Jadi sudah tadi pelantikan kepengurusan lama sudah, pengurusan baru, sejarah singkat, kemudian pada bagian terakhir nanti ada apresiasi. Kalau kita beberapa saat kemarin tuh ada dengar lagu ya, lagu
pertama pada saat kita lomba LDR itu ada lagu yang diciptakan Dewan Juri. Itu lagu tentang apa judulnya Mbak? Kita Ralova. Kita Kita Ralova. yang dari Indramayu itu fantasi, bukan yang LDR. Cindy mana sih, siapa sih judulnya Cindy? Lagu yang dari LDR? Dia nak judulnya. Itu ada satu ya, tapi belum divokalkan. Yang terbaru ada yang sering kita tayangkan, lagu yang buatan orang Tasik, Kita Ralova. Di sana ada kalimat yang menarik bagi saya. telat. Kita di sini bukan mencari sensasi, tapi apresiasi terhadap prestasi idola kami, Tiara Ramadhani. Gimana liriknya? Kita di sini berapresiasi, bukan Dan mencari prestasi. Atas prestasi. Idola kami Tiara Ramadhani. Nah, jadi kita di sini bukan dari sensasi, tapi mengapresiasi atas prestasi idola kita. Malam ini juga di perayaan ini, insya Allah pada sesi berikutnya kami dari kepengurusan atau dari DPP mewakili DPP akan memberikan apresiasi kepada cabang-cabang terbaik, kemudian para editor-editor terbaik, kepada admin-admin medsos 4 medsos kita. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa memotivasi dan menjadikan semangat agar masing-masing kita bisa berkarya dan bekerja lebih baik lagi. Mungkin sudah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Panpel dan kepada para peserta. Selamat mengikuti acara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.